Teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandar mulut harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu ya, 13 Oktober 2021. Kita akan menganalisa IHSG yang menarik tapi agak serem, asik. Dan juga beberapa saham pilihan. Seperti biasa, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham bisa. Caranya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Teman-teman bisa kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Terus juga jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena akan ada konten setiap hari dari Cuan-Cuan Saham. Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, langsung aja kita akan masuk ke IHSG. Seperti biasa kita ke transaksi dulu ya. Hari ini transaksinya masih rame, 17,7 triliun, masih bagus lah. Dengan pergerakan asing hari ini masih net buy, totalnya 1,21 triliun. Ini asing masih agresif sekali lah di market kita ini. Dengan saham-saham yang dibeli asing, nah ini kayaknya seharian konten hari ini bahas blue chip semua ini kali ini. Ada BBRI 506 miliar, lalu Astra 431 miliar, Bank Mandiri 167 miliar, BBCA 137 miliar, Adaro 66 miliar, Agro 62,7 miliar, Telkom 61,4 miliar, CTRA 50,8 miliar, ITMG 40,4 miliar, United Tractor 33 miliar, PTBA 32 miliar, ICBP 32 miliar juga, MDK 26,1 miliar, dan TBIG 23,5 miliar. Masuk ke saham-saham yang dijual asing, ada CASA 299 miliar, Bukalapak 124 miliar, Arto 24 miliar, ASA 19,7 miliar, Mika 5,2 miliar, Excel 2,6 miliar, BRPT 2,5 miliar, dan BEBS 441 juta. Ya memang yang dijual asing dikit banget ya. Oke. Langsung aja kita akan masuk ke teknikalnya IHSG dulu. Yang tadi pagi loncat ya, itu BBCA udah kayak saham gorengan. Pagi-pagi langsung loncat hampir berapa persen tuh, dan bikin IHSG pun juga candlenya seperti ini. IHSG ikut loncat sampai open gap kalau nggak salah. Kemarin high-nya 6504, hari ini low-nya kemarin high-nya 6504, hari ini low-nya 6492. Aman, ternyata nggak ada gap. Kalau di daily nggak ada gap, tapi kalau di intraday kayaknya sih ada gap ya. Nah ini karena belum ketutup, kemarin kan close-nya di sini nih, di 6486. Tapi nggak masalah, di bawah juga banyak gap. Mungkin bisa ketutup kapan-kapan, nggak tahu juga pas dia swing low atau gimana. Cuman yang pasti sekarang IHSG sudah closing di bawah 6000, di bawah lagi, di atas 6500. Walaupun candlenya kalau menurut saya agak serem ya. Itu kalau misalkan besok sampai candle sekali lagi kayak gini dan warnanya merah ya, itu bakal jadi tweezer top. Tweezer top hijau terbalik kayak gini, habis itu merah terbalik, habis itu dia bakalan swing low. Dan yang perlu diwaspadai adalah memang sampai sekarang IHSG ini belum ada swing low-nya. Tapi kalau misalkan nanti dia swing low pun, itu adalah swing low yang bagus dan sehat. Blue chip kita aja dibeli terus, masa iya malah kita menghindari market gitu. Itu kan ibaratkan saham-saham yang bagusnya kita tuh loh. Semua ilmu masuk lah, fundamental masuk, teknikal masuk, bandarmologi masuk. Mungkin kalau misalkan saham-saham gorengan kemarin ilmu fundamental kurang masuk ya, karena pendapatannya minus dan lain sebagainya itu. Tapi kalau misalkan saham-saham blue chip kita ya memang itu dari fundamental bagus dan lain sebagainya bagus juga, seperti itu. Hari ini juga kena resist, selain ada guyuran ya, itu benar-benar kayak gorengan, kayak si BBCA main arah hunter. Kalau teman-teman orang scalping pasti tahu teknik arah hunter ya. Pagi-pagi ditarik ke atas, habis itu diguyur di atas, itu kayak BBCA tadi. Tapi closingnya pun masih oke juga.
Dan menurut saya ini sudah breakout 6.500, cuman belum ada konfirmasi. Nah, amannya besok kita lihat-lihat beberapa hari mungkin ya. Sama ini hari Rabu ya, Kamis Jumat lah kita lihat. Kalau misalkan IHSG masih closing di atas 6.500, tidak ada yang aneh-aneh, itu saya rasa sudah valid breakout 6.500. Tapi kalau misalkan ternyata nanti ada yang aneh-aneh, misalkan besok tweezer top atau misalkan besok turun lagi ke bawah 6.500, ya artinya hari ini adalah false breakout seperti itu. Untuk view masih sama, target 6.700-an untuk saat ini ya. Nanti kalau udah hit target kita update kelanjutannya. Cuma untuk sekarang memang dia baru berjuang di area resist. Di garis hitam ini pun juga area resist ya. Ini di tahun 2019 dia high di sini 6.500-an. Dia akhirnya juga kena lagi di 6.500. Jadi mungkin 6.500 besok bisa buat patokan. Kalau misalkan besok dia jebol 6.500 atau bahkan pagi-pagi ada loncatan lalu dibuang ke bawah, ya siap-siap bisa swing low juga. Tapi kalau misalkan selama 3 hari mungkin sampai Jumat ya, dia bertahan closing di atas 6.500 terus, saya rasa itu bakalan jadi base yang bagus seperti itu. Arahnya masih ke atas, flow-nya masih bagus, nggak bisa bohong yang namanya flow itu teman-teman. Masa iya kalau misalkan mau terjadi sesuatu asingnya masuk terus gitu ya, bahkan masuknya aja triliunan, ada agresif banget masuknya seperti itu. Itu dia untuk resisten berarti di sini ya, garis hitam ini sekitar 6566. Untuk support 6.500-an, kalau misalkan jebol berarti ke 6470 seperti itu. Oke. Ini untuk IHSG, yang penting batasi resiko dan pilih saham-saham yang bagus saja untuk persiapan window tracing. Memang yang perlu diwaspadai itu dia belum ada swing low sama sekali. Cuman ya pintar-pintar atur duit aja. Kalau misalkan average-nya udah di bawah semua sih ya tinggal merem aja, panen kapan-kapan gitu. Kalau misalkan udah jelek marketnya. Tapi kalau misalkan average-nya di tengah-tengah kayak gini, itu baru harus diatur. Karena kalau misalkan dia ke swing low, misalkan posisi sekarang udah cuan gitu ya. Misalkan di sini 6.300 terus posisi udah cuan. Nah, terus ada potensi swing low ke sini lagi kan sayang juga cuannya hilang. Jadi bisa di trailing stop dulu, nanti di sini masukin lagi seperti itu. Tapi kalau misalkan average-nya udah di bawah semua, ya udah santai aja. Nggak mungkin kalau misalkan dia sampai ke sini lagi kalau dia dari bentuknya ya. Ke 6.200 kalau menurut saya sudah tidak mungkin. Worst case scenario kalau misalkan dia koreksi mungkin cuma sampai 6.400 doang. Cuman kita lihat aja waktunya kapan kalau misalkan dia koreksi. Cuman itu juga masih potensi ya. Bisa aja dia ngegas terus ke atas. Itu bisa juga dilihat juga dari blue chip yang breakout hari ini seperti itu. Oke, itu untuk IHSG. Langsung aja kita akan masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijual asing dulu. Ada ASA. Untuk Bukalapak dan Arto sudah kita bahas kemarin ya. Itu memang dia baru OTW ke bawah. Kalau misalkan tanya analisa Bukalapak atau Arto, lihat video kemarin aja beberapa hari yang lalu. Kalau Bukalapak malah baru kemarin, kalau Arto beberapa hari yang lalu. Itu masih bisa digunakan kalau menurut saya. Memang dia baru OTW ke targetnya aja. Oke, kita masuk ke ASA yang sekarang bermain-main di area all time high. Tidak ada resisten lagi kecuali pakai Fibonacci extension ya. Terakhir di sini dia bikin ada pattern yang namanya bullish flag mungkin ya yang di sini dengan target saya rasa seharusnya di sini sekitar 4.480-an. Nah, targetnya ke sini ya. Dari pattern ini. Nih. Lalu saya pindah. Dia target ke sana. Cuman sekarang posisi dia kena resisten, nih ya, dia membentuk resisten di 4000, resisten psikologis. Karena memang kalau udah all time high itu resisten ya tinggal resisten psikologis, Fibonacci, kayaknya itu doang sama tren mungkin ya. Tuh, dia kena resisten psikologis dan terlihat merespon. Kalau misalkan kita lihat konsolnya aja bagus ini, volumenya ini. Maksudnya dia tarikan volume besar, di sini konsolnya waktu merah volume kecil, waktu hijau aja volume lebih besar juga. Seperti itu. Dan mungkin bisa digunakan sebagai inside bar ya untuk candle kemarin ini. Kemarin kan dia low-nya 3740, high-nya 3980. Itu bisa digunakan support resistennya untuk si ASA karena hari ini dia berada di dalam candle kemarin. Jadi untuk sekarang supportnya ada di 3740 dan sedangkan resistennya ada di 3980 sampai 4000. Kalau misalkan breakout bagus, kalau breakdown kurang cakep. Cuman kalau misalkan dia breakdown pun mungkin sampai ke sini doang, 3650-an sampai 3700 lah untuk meretest high-nya di sini ya. Karena setelah dia breakout belum ada retest seperti itu. Kita lihat dalamnya mungkin biar bisa tahu kalau misalkan dia retest kemana. Nah, sekitar sini nih.
3.700 pas. Jadi kalau misalkan dia jebol low ini ada potensi ke 3.700. Cuman kalau dilihat dari indikatornya aja, ini dia udah siap golden cross lagi. Jadi artinya arahnya ke atas. Mungkin dia mau bikin bullish rectangle ya di sini, konsol di sini nih. Nah, terus nanti breakout ke atas dan melanjutkan target dari flagnya di sini nih sampai ke sekitar 4.480-an. Nah, kemarin saya juga tarik pakai Fibonacci extension. Sekarang coba kita tarik lagi juga. Barangkali saya lupa angkanya. Ini low-nya 2470 di sini. Ini high-nya 3750. Karena kalau misalkan sudah all time high itu memang bisa ngeceknya resisten pakai ini ya teman-teman ya, Fibonacci extension. Dan ini mana tuh? Ini ya. Ini low-nya 3250. Oke. Posisi memang baru kena resisten juga. Ini area kuat di sekitar 4000 ya, 4000 sampai 4040. Ada resisten psikologis, ada juga 0,618-nya Fibonacci extension. Nah, mungkin target sampai ke sini sekitar angka 1 ini 4530 seperti itu. Cukup menarik asa kalau misalkan base buy-nya ada ke dekat 3700 berarti tuh. Tapi ya itulah, kalau mau buy and breakout, tunggu dia breakout 4000 dengan volume yang besar. Saya rasa arahnya masih ke atas untuk saat ini. Tapi saya pengen ngecek candle kecil, siapa tahu ada yang aneh-aneh. Oke, ternyata memang kemarin ada divergent ya, ini di sini. Harganya ke atas sedangkan indikatornya ke bawah. Dia udah dead cross, artinya sudah konfirmasi dan sekarang sedang proses koreksi. Tuh, selama nggak jebol 3.700 kalau menurut saya masih aman. Tapi kalau misalkan dia jebol 3.700, saya rasa bisa retest sampai 3.600-an seperti itu. Yang penting batasi resiko aja. Gunakan angka-angka patokan tadi. Kita lihat dalamnya, hari ini ada big distribusi tumben-tumbenan dari broker BK, PD, KZ. Tapi masih aman. Ini akumulasinya masih ganteng banget dari Desember kemarin ya. Belum signifikan lah, dia trennya pun juga masih bagus. Saya rasa masih oke, dan kalau ada koreksi bisa digunakan kesempatan untuk entry. Gunakan angka-angka tadi 3740, lalu setelah itu 3700, lalu 3600 untuk entry-nya si asa. Kalau teman-teman pengen beli, kalau nggak pengen beli ya nggak usah, nggak apa-apa. Ada potensi ke sana, tapi ingat itu potensi ya, tetap stop loss jangan lupa. Itu untuk asa. Lanjut coba kita cek apa nih. Excel kemarin udah ya, BRPT aja kali. Yang terdampak karena naiknya harga minyak. Jadi memang kalau naik harga komoditas naik itu ada apa ya? Ada dampak positif dan negatif ya. Kalau misalkan contoh lah minyak gitu. Minyak kalau dia harganya naik ya dampak positifnya ke penjual minyak gitu, produsen minyak kayak misalkan Elsa, Medco, Akra gitu. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang bahan bakunya minyak kayak si BRPT, TPIA gini ya dia bakal terdampak kurang bagus seperti itu. Jadi ada yang korelasinya positif dan juga negatif. Tinggal di logika aja. Kayak kemarin saya juga baru tahu info dari grup juga ya. Salah satu teman grup kalau katanya semen itu bahan bakunya batu bara. Jadi artinya ya harusnya kalau misalkan batu bara naik ya harga saham semen korelasinya bisa negatif ya terhadap batu bara, karena itu kan bahan baku, cost-nya dia untuk produksi bakalan butuh biaya besar, jadi tidak efisien seperti itu. Atau ya itu cuman peraturan tak tertulis di market lah, teman-teman tinggal apa ya, memanfaatkan info-info seperti itu aja. BRP itu udah breakdown dari area support kuatnya ya. Bukan support kuat sih, area penting kalau menurut saya 955 sampai 940. Dia udah jebol, sekarang closing di 920. Waktu breakdown volumenya besar di tanggal 5 Oktober ini. Saya rasa ini valid. Dia breakdown volume besar, pullback, 3 white shoulder, terus habis itu dia lanjut turun. Saya rasa arahnya masih ke bawah. Sampai kapan? Sampai dia breakout dari downtrendnya. Nah, misalkan kayak gini ya. Nah, tiba-tiba ini kan ada support nih di sini. Sekitar 800 900 deh. Nah, 900 kan ada support nih. Siapa tahu dia di 900 tidak membuat low baru, akhirnya dia ke samping terus breakout. Nah, bisa juga seperti itu. Cuma untuk saat ini saya rasa BRPT ada potensi ke 900. Sebenarnya kemarin dia udah ke 900 ya. Candle kemarin low-nya 905. Jadi bisa aja arahnya udah ke atas juga bisa juga. Yang penting itu kalau misalkan dia jebol 900 lebih baik out dulu karena bisa agak dalam 850-an angka selanjutnya
baru 800. Tapi kalau misalkan dia bertahan di 900 bahkan breakout dari downtrend channelnya, ada potensi dia bisa rebound seperti itu. Memang udah kurang bagus ketika dia jebol ini ya, jebol 960 sampai 945 dengan volume besar ini. Dilihat dalamnya, dia juga udah hari ini ada distribusi. Belakangan ini kelihatan ya, ada distribusi dia. Setelah sebelumnya ada tarian, lalu sekarang ada distribusi lagi. Dari moving average pun juga sudah dead cross, artinya sudah saham downtrend dan dia di bawah moving average 20. Lebih baik hindari dulu aja sih. Atau setidaknya tunggu dia breakout sini, terus gerak ke samping, nanti baru masuk lagi seperti itu. Oke, masuk ke saham-saham yang dibeli asing. Nah, sudah saya bilang ya, sepertinya kita akan banyak mengecek blue chip. Nah, konten hari ini judulnya blue chip. Kita mulai dari BBRI yang masih jadi primadona. Kenapa kok dia dibeli asing terus? Ya karena kemarin ketika dia mau right issue itu asingnya jualan terus. Jadi saya rasa ini sedang proses buyback. Seperti itu. Pemain right issue ya mungkin mereka butuh dana ya buat tebus right issue-nya. Jadi ya yang punya barang di take profit dulu, terus juga habis itu dia tebus right issue-nya. Karena nggak bisa kalau misalkan porsinya kebanyakan juga. Seperti itu. Oke, hari ini dia close di 4280. Cuman bagusnya sebenarnya dia sudah high-nya sudah 4300. Dia berarti 4280 sudah breakout. Lalu dia retest ke 4280. Tapi itu di candle intraday dan kalau menurut saya masih belum ada konfirmasi. Volumenya build up, artinya ketika dia naik volumenya masih naik tapi belum di atas rata-rata. Artinya volumenya belum besar. Dan kalau saya lihat ternyata ya ketika dia close ini sepertinya masih belum breakout resisten. Karena kalau menurut saya 4280 sampai 4300 ini adalah resisten kuat, which is kalau misalkan breakout harusnya volumenya besar sekali. Seperti itu. Jadi untuk sekarang posisi BBRI masih ada di resisten, tapi kalau dibandingkan dengan blue chip lainnya, beberapa sudah ada yang pada breakout ya, kayak BBNI, BBTN kalau nggak salah, nanti kita cek juga. Tuh, jadi sekarang dia berada di area resisten ini 4280-an lah, 4260 sampai 4360 kalau mau sekalian pakai shadow-nya sini. Sampai 4350 seperti itu. Kalau dilihat dari flow dan arahnya sih harusnya breakout, tinggal tunggu waktu aja. Semoga dia segera breakout seperti itu. Kalau misalkan dia gagal breakout, retestnya ke sini sekitar 4110. Tuh ya, di sini ada area support cukup kuat. Sebelumnya di sini ada gap. Harusnya bakal banyak demand di sini. Cuman dari flow masih sangat oke sekali BBRI ini. Seperti itu. Kalau misalkan bisa break, ya lanjut ke atas, next resisten di sini berarti 4460. Kalau view jangka panjangnya bagus sekali kok BBRI ini. Masih oke lah kalau misalkan harga sekarang buat investasi. Apalagi kalau dia habis mengakuisisi Pegadaian sama PNM itu pasti bakal beda growth-nya BBRI ini harusnya. Kita lihat dalamnya hari ini netral summary-nya. Tapi flow asing masih bagus. Yang belanja juga Avenger. Cakep lah. Cuman memang satu yang perlu diwaspadai adalah dia belum swing low BBRI ini. Jadi ya cuman kalau misalkan swing low pun juga itu kesempatan untuk beli kalau menurut saya seperti itu. Jadi sesuaikan aja dengan strategi masing-masing. Kalau mau buat jangka pendek ya harus strict dengan supportnya gitu, cari support paling kuat masuk di situ gitu, karena cuma cari candle pendek. Tapi kalau misalkan buat jangka panjang saya rasa di area sekarang masih oke untuk entry, cuman dia memang belum swing low seperti itu. Untuk BBRI lanjut, coba kita cek Astra yang hari ini cakep juga. Hari ini asing masuk 400 miliar, besar banget ini di Astra ini. Setelah kemarin di sini ya. Oke, dia malah break targetnya. Nih, dia kan targetnya dari falling wedge di sini. Nih ya, sebelumnya kan gini patternnya dia. Targetnya adalah ke sini. Nah, oke. Di sini dia udah hit target. Waktu di sini ya, 6 Oktober dia hit target, kena resist, akhirnya dia konsol, terus membuat continuation. Nah, tapi di sini kan ada pattern lain ya, ada inverted head and shoulder, shoulder kiri, head, shoulder kanan. Targetnya itu ada di hit juga di sini.
6.200-an targetnya si Astra itu. Ini juga buat teman-teman yang ngikutin CCS dulu waktu saya call di 5.000-an ya, itu di YouTube saya inget banget. Ini Astra 5.000 beli aja ya. Sekarang udah lumayan, cuannya lebih dari 14% ya. Tuh, kemarin posisi di sini dia kena ini coret-coretan semalam sebelum market berjalan hari ini, dia kena resisten lalu konsolidasi. Tapi bagusnya adalah konsolidasinya kayak membentuk continuation symmetrical triangle, walaupun sebenarnya symmetrical triangle itu 50-50 ya. Kalau dia breakout bagus, kalau misalkan dia breakdown ya jelek. Tapi dilihat dari flow-nya sih ya mengatakan kalau itu bagus. Dan hari ini dia breakout dengan volume yang sangat besar. Saya rasa ini valid volumenya. Dia breakout, asing pun juga tambah agresif, dan ya hari ini dia naik 6,81%. Bahkan sudah sampai breakout juga. Tapi oke, ternyata masih kena resisten ya. Ini di sini ada resisten ini. Pas di mana dia stop. Di 6275. Ini dia ada resisten klasik. Sebelumnya di sini dia mantul. Di sini juga dia mantul, di sini juga dia ada reject. Jadi hari ini close-nya pas di sana. Untuk sekarang berarti posisinya ada di resist untuk si Astra ini. Kalau misalkan besok dia berhasil breakout, ya cakep. Tapi kalau misalkan nggak berhasil breakout, ada arah untuk koreksi. Tuh. Untuk supportnya Astra terdekat di sini sih, 6.050-an. Area 6.000 itu harusnya udah jadi support kuatnya si Astra saat ini. Buat teman-teman yang average-nya di bawah ya santai aja sih. Harusnya nggak jebol 6.000, serius harusnya tidak jebol, kecuali nanti benar market mau swing low ya. Ini sekitar 6.025 sampai 5.950 itu support, area supportnya si Astra untuk saat ini. Tuh resisten itu 6.275 sampai 6.300 mungkin ya. Kalau misalkan breakout bisa lanjut ke 6.750-an. Seperti itu. Kita tarik pakai Fibonacci extension. Waktu kemarin dia swing high swing low. Oke, targetnya sih memang di sini. Bentar lagi ya. 1618 ini 6450. Cuman ya memang kalau nggak all time high bisa dilihat pakai klasik juga kok, resisten klasiknya. 6500-an ini juga di sini ada resisten, tapi minor ini. Kuat juga sih, nggak jadi minor. Ini di sini dia mantul, di sini dia juga mantul. Jadi ya itu. Jadi untuk target terdekat si Astra 6500-an. Kalau breakout ke all time high-nya 2021, which is di 6.900. Kalau misalkan sampai bisa breakout 6.900 itu baru bakal ganteng banget, serius. Dia ada potensi bikin cup handle yang sangat besar ya. Di sini cup, lalu dia bikin handle. Kalau breakout ya targetnya kira-kira seginilah. Nih. Kalau bisa breakout dan harus dipantau, masih potensi. Nah, kalau misalkan bisa breakout ya mungkin bisa ke sini. 10.300 melewati small time high-nya ya. Kalau menurut saya ada potensi seperti itu, dilihat dari patternnya. Yang penting harus breakout sini dulu. Kalau breakout baru ganteng. Kita lihat dalamnya, hari ini juga ganteng-ganteng. Normal, big. Udah nggak perlu dijelaskan lagi. Akumulasinya juga masih bagus, masih bisa di hold sih kalau punya barang. Ini juga sudah uptrend untuk si Astra ini. Masih cakep kalau menurut saya. Bahkan saya lihat kalau misalkan berhasil breakout ya, BBRI, IHSG itu lanjut lagi si Astra ini. Dan potensinya memang breakout, tinggal tunggu waktu aja. Seperti itu. Untuk Astra, lanjut coba kita cek Bank Mandiri. Hari ini harinya blue chip memang. Oke. Bank Mandiri hari ini naik 1% ya. 1%, 1,43%. Dia close ada di 7.100. Itu pas target cup handle-nya. Nih ya, di sini dia konsol bikin cup and handle. Lalu di sini dia breakout volume besar dan targetnya ada di 7.100. Dan hari ini sudah hit target. Buat teman-teman yang ikutin konten cuan-cuan saham ya, waktu dia breakout di sini, saya set targetnya di sini dan sekarang hit. Itulah yang namanya technical analysis. Jadi memang sebenarnya bisa diukur walaupun tidak ada yang pasti ya, tetap walaupun ada potensinya tidak ada yang pasti juga. Tapi memang dengan adanya potensi ya kita bisa melihat view ke depan. Seperti itu. Artinya Bank Mandiri sekarang udah hit target. Walaupun target itu bukan resisten ya.
Tuh, untuk resistennya dari sekitar sini 7250-an sampai sinilah, sampai 7475. 7500 kita buletin. View-nya sama kayak si Astra, memang blue chip ini ada potensi untuk mau comeback ya. Nih, kalau misalkan dia berhasil breakout 7500 juga, itu bakalan ganteng sekali jelas. Karena ada potensi dia bikin cup handle besar juga ya. Ini ada cup, lalu dia bikin handle, kalau break 7500, targetnya setinggi ini juga. Dilihat dari flow-nya sih kalau saya rasa mendukung. Jadi ya tinggal kita lihat aja nanti perjalanannya. Target ke sini 11.000 mungkin. Tinggal kita lihat aja, ini potensi lagi-lagi ya teman-teman ya. Syaratnya harus break dulu 7.500-nya, habis itu kita update perjalanannya seperti itu. Dilihat dalamnya hari ini juga masih ada big akumulasi. Big. Dah ganteng-ganteng dah ini Bank Mandiri hari ini. Tuh, dia baru kena resist aja. Itu untuk Bank Mandiri, yang penting batasi resiko. Lanjut coba kita cek BBCA. Nah, ini ya MVP hari ini. Ini indikatornya sampai kenapa ini? Kayak efek stock split ya. Jadi kayak gini ya, dikiranya harganya turun banyak. Oh, belum, padahal trading view-nya masih 36.000. Nggak tahu deh ini indikatornya kenapa. Ini candle-nya kok malah nggak ada hari ini. Wah, error ya BBCA. Candle-nya nggak ada teman-teman. Coba kita pakai ini aja deh. Ini efek dari stock split kayaknya. Untuk trading view-nya masih error, mungkin belum ke-update atau gimana. Kita coba, ini dikiranya hilang ini sahamnya mungkin. Atau dia ada di 7.000. Coba iseng-iseng ya, kita ngecek. Oh iya benar. Ada di 7.000 teman-teman. Candle-nya ada di 7.000. Error trading view-nya. Ternyata makanya indikator yang kayak gini, ini juga RSI-nya kayak gini, dikiranya BCA dibanding ke 7.000. Padahal stock split. Yaudah kita pakai stock bit-nya aja. Hari ini BBCA naik 2,8%. Dia breakout all time high. All time high-nya di sini ya. 36, aduh berapa ini? 7380. All time high-nya 7380. Hari ini low-nya dari 7400. Berarti artinya masih ada gap juga, karena kemarin closing-nya di 7320. Kemarin high-nya 7320. Hari ini low-nya 7400. Artinya BBCA masih meninggalkan gap. Dan hari ini sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari ilmu candlestick ya, ini nggak bagus banget harusnya. Cuman ya nanti kita lihat aja. Dari flow sih masih bagus, walaupun hari ini ada buangan ya, ada yang take profit, kelihatan gede, tapi belum sebanding sama akumulasinya. Ini kalau misalkan kita bandingkan tariannya ya, dari 2 Agustus dia akumulasi, sekarang keluarnya baru sedikit. Tuh, tinggal kita lihat aja dia kira-kira konsisten keluar apa enggak. Kalau misalkan dia konsisten keluar terus, ya itu harus hati-hati. Cuman selama dia cuman 1 hari take profit doang, ya siapa tahu dia mau untuk tarik ke atas lebih tinggi ya. Karena untuk narik ke atas itu kan butuh biaya. Kalau teman-teman jadi bandar, beli barang terus, misalkan di sini ya, dari sini dia beli, nah sampai ke sini duitnya udah habis. Habis itu gimana cara nariknya sampai ke 8.800 misalkan gitu. Ya harus jualan dulu, jualan take profit, udah ada untungnya buat ngumpulin barang lagi, terus buat narik lagi, seperti itu. Tuh. Jadi hari ini kalau misalkan ada take profit, suatu yang wajar. Ini di short sell. Kemarin juga di sini sempat kena ya. Mana sih yang dia breakout tuh? Sini nih. Dia loncat 6%, habis itu turun 3% ini ya, tapi setelah itu masih lanjut terus. Lebih baik wait and see dulu aja. Ini juga masih ada gap, artinya supportnya sekarang ada di gap ini sekitar 7.300-an. Agak gak biasa sih hari pertama ya. Hari pertama BBCA ganti kepala nih. Kepalanya dari kepala 3 jadi kepala 7. Supportnya ini sekitar 7.320-an sampai 7.400-an. Tuh, kalau misalkan gapnya ketutup, harusnya bagus, bakalan lebih sehat juga. Nutup gap, habis itu rebound ke atas, seperti itu. Untuk sekarang menurut saya belum waktunya was-was untuk keluar.
kalau yang average-nya 33 ribuan ya. Tapi kalau misalkan dirasa cuannya sudah cukup ya nggak masalah, take profit aja daripada nanti gimana-gimana. Yang penting pegang saham dulu, selama masih nyaman hold aja. Kalau udah nggak nyaman ya jangan memaksakan diri terus tanya-tanya gitu kan, apa ya, kasihan psikologisnya diri. Kalau oke hold ABCD, saya yakin hold ABCD hold gitu. Kalau misalkan dia nggak yakin, walaupun orang lain bilang yakin ya tinggal take profit aja, itu biar enak psikologisnya. Selalu ada saham yang bisa dibeli, tidak perlu FOMO tuh. Jadi kita lihat aja dulu BBCA besok, karena posisi yang lain masih di resist ternyata, sedangkan BBCA udah breakout sendiri. Tinggal kita lihat besok dia false break atau tidak, seperti itu. Udah all time high lagi, all time high-nya sekarang di sini 8.200 tuh. Kalau untuk masalah stock split, memang biasanya terjadi kayak gini, ketika menuju stock split ditarik dan waktu cum date itu biasanya dibanting dulu. Cuman untuk kedepannya tinggal kita lihat aja, kita ikutin TA sama flow-nya aja. Selama TA dan flow masih bagus ya nggak perlu panik. Tapi kalau ternyata setelah ini terjadi distribusi besar-besaran dengan harga tetap di-maintain di atas, nah lebih baik exit, seperti itu. Nanti kita lihat dulu aja. Tapi harusnya cakep BBCA, flow-nya belum memperlihatkan ada konsistensi gitu. Baru hari ini doang take profit itu suatu yang wajar. Kan salah satu ciri-cirinya bandar itu kan konsisten. Kalau misalkan dia konsisten jualan terus, nah itu hati-hati. Kalau dia konsisten beli terus, nah itu siap-siap. Kayak gitu. Itu ya, baru hari pertama doang. Untuk yang belum punya barang mungkin bisa masuk di gap, tapi jangan lupa stop loss-nya. Pakai stop loss di bawah gap-nya inilah. Siapa tahu dia mau turun dulu ya, bikin swing low bisa juga. Ini agak nggak enak saya kalau misalkan narik Fibonacci di sini, saya agak lupa targetnya. Cuma kalau nggak salah 37 ribuan deh targetnya BBCA itu, atau udah hit targetnya. Itulah. Itu dulu mungkin untuk BBCA, yang penting batasi resiko aja. Lanjut coba kita cek agro mungkin ya, yang hari ini ada akumulasi dari asing. Apakah ini sesuatu yang menarik? Kalau dilihat yang lain pada koreksi, tekno ya. Oke. Walaupun ada akumulasi, saya rasa TA-nya sudah kurang bagus untuk si agro ini. Terakhir di sini dia dead cat bounce, kena support, dead cat bounce, reject, terus akhirnya dia turun. Hari ini bahkan dia udah pullback dan turun dengan volume besar dan close-nya sudah jauh di bawah 2000. Hari ini high-nya sampai 2010 ya, tapi close-nya di 1850 dengan volume yang besar. Kalau misalkan ini pakai inverted cup handle ya, artinya target bisa segini. Nih bisa sampai ke sini mungkin 1100. Itu kalau worst case scenario banget kalau dia mau hit dari target inverted cup handle-nya. Cuman ada beberapa area kuat ini di sini 1650-an ini, nanti tinggal kita lihat aja apakah dia bisa bertahan di 1650 atau tidak. Seperti itu. Yang penting untuk sekarang kalau misalkan dirasa sudah kurang oke ya hindari aja, jangan dipaksakan. Kayak misalkan wah dulu agro pernah ngasih saya cuan 100%, 200% kok, saya yakin dia pasti bisa comeback, terus akhirnya nyangkut average down terus. Jangan gitu ya. Market itu selalu benar. Jadi kita harus menyesuaikan diri, jangan sampai market yang menyesuaikan diri sama kita, itu pasti bakalan salah kita. Seperti itu. Jadi kalau misalkan dirasa view-nya sudah tidak bagus, waktunya cut loss ya relakan aja, karena nggak ada yang 100% untung di saham teman-teman, seperti itu. Dan kalau menurut saya sih agro ini ketika dia udah jebol 2000 ya, itu udah kurang oke sih. Toleransi terakhir kemarin ini juga volumenya membesar walaupun terjadi akumulasi, tapi tanda-tanda rebound pun belum kelihatan sama sekali. Mungkin nanti ketika dia udah menyamping, ada divergen, nah itu baru kita lihat apakah base kuat atau dead cat bounce, seperti itu. Di dalamnya hari ini juga ada tampungan ya, small akumulasi. Tapi kalau dari jumlah brokernya distribusi sebenarnya yang jualan 24, yang beli 49. Lebih baik hindari dulu sih kalau TA-nya baru kayak gini, apalagi dia barusan dead cross juga moving average ya, artinya dia sudah saham downtrend sekarang. Cuman memang dilihat dari manapun dia udah downtrend ya, dari market structure pun dia juga udah high, low, lower high, sudah lower low, itu udah downtrend. Kalau misalkan kita tarik pakai manual gini, dia juga udah downtrend. Atau kalau misalkan kita pakai moving average, dia juga udah downtrend. Jadi lebih baik hindari dulu buat teman-teman yang swing trading ya, trend is your friend. Asik. Untuk agro, lanjut coba kita cek CTRA.
Ini salah satu sektor yang cakep juga sebenarnya CTRA ini ya, properti belum manggung. Hari ini CTRA naik 1,42% dengan volume yang bagus. Saya jadi penasaran karena candlenya doji, pengen lihat volume apa itu. Ternyata netral untuk volumenya ya, tidak ada akumulasi maupun distribusi. Normal, netral, sama ini jumlah brokernya akumulasi sih. Tuh. Kelihatan ada yang buang barang, tapi kelihatan ada yang jagain. Jadi memang terlihat netral. Dari TA menurut saya masih bagus. Setelah dia kemarin break downtrend, dia mencoba reversal dengan membuat inverted head and shoulder kiri, head lalu shoulder kanan. Nah, di sini dia naik dan breakout head and shoulder di sini tanggal 4 Oktober. Lalu setelah itu dia konsol. Beberapa properti juga masih konsol. Arahnya sih kalau saya rasa masih ke atas ya. Cuman karena memang belum dikasih jalan aja. Biasanya ada waktunya lah, tinggal ditunggu aja, sabar-sabaran seperti itu. Buat teman-teman yang suka bawaan breakout ya tunggu dia, kejar waktu dia breakout aja. Kalau dia breakout 1070 ini harusnya cakep. Tapi buat teman-teman yang suka buy on weakness ya bisa masuk dekat-dekat 1000. Nanti ketika dia breakout target bisa ke sini 1200-an dari kalau misalkan ini continuation ya kayak gini, ini 1200-an. Tapi kalau dari inverted and shoulder-nya target ke sini sekitar 1145, setinggi 16% ya, udah pernah saya ukur nih ke sini. Tuh, jadi ya masih menarik juga. Cuman ingat juga itu potensi ya, bisa juga siapa tahu dia dead cross dulu, terus retest dulu, baru naik lagi bisa juga seperti itu. Yang pasti dia juga udah uptrend. Tinggal kita lihat aja nanti. Arah harusnya masih ke atas kalau menurut saya properti ini. Tuh yang penting batasi resiko. Nih ya, dalamnya udah juga, dia juga udah uptrend, ada golden cross. Kemarin yang ada buangan besar, tapi mulai ada tampungan lagi. Masih menarik lah kalau menurut saya dari TA-nya seperti itu. Itu untuk CTRA. Lanjut coba kita cek SMGR mungkin ya. Wah, habis ini saya bahas Unilever ini. Tuh bener-bener ngamuk itu Unilever tuh. Siapa yo kemarin yang menghina-hina Unilever tuh harus minta maaf. Nah ini ya SMGR. Hari ini SMGR naik 4% dengan volume yang bagus sekali. Ini volumenya. Saya rasa pun dia juga udah breakout juga dari downtrend channelnya ini ya. Kayaknya belum sih. Ini juga kalau yang sini masih kena resist ya. Seperti itu. Terakhir ini SMGR bikin descending triangle 1, 2, 3. Targetnya sampai ke sini 7775 dan pas banget dia hit, lalu rebound naik 8%. Tapi setelah itu dia turun dulu dan tidak membuat low baru, akhirnya dia rebound ke atas. Yang bentuk-bentuknya kayak gini ya, saya yakin di time frame intraday ada divergent. Misalnya kita cek pakai 15 menit buat memastikan. Nih ya, nah ini ada divergent kan, walaupun tidak terlalu kuat. Ini dia ke atas sedikit sih, ke atasnya sedikit, tapi indikatornya ke atas banget. Nih ya, tuh makanya kenapa dia hari ini rebound. Soalnya memang dia belum break high-nya di sini 8325 sampai 8375. Mungkin namanya 8400. Kalau misalkan dia break 8400, targetnya ke sini 8500-an. Tapi memang kalau misalkan dia sampai berhasil break 8400, artinya dia sudah break downtrend channel ini juga, which is opsinya 2, sideways atau uptrend. Cuman di harga sekarang saya rasa ini masih harga yang murah. Ini juga salah satu saham yang masih lag ya. Yang lain sudah pada rebound, semen-semenan masih belum karena mungkin keduluan batu baranya dulu. Tapi harusnya sih dia juga bakal rebound sih kalau misalkan kecipratan Indo Tracing doang. Volumenya hari ini bagus banget. Tanda-tanda kalau dia mau breakout. Mungkin besok dia breakout lalu retest terus habis itu naik, bisa juga. Arahnya ke atas buat teman-teman yang punya di bawah 7.800-an ya. Saya rasa masih bisa di hold. Tuh, kecuali dia jebol low kemarin, low-nya kan ini kemarin 7.800. Kalau dia jebol 7.800 lebih baik exit aja. Tuh, di sini dia juga kalau menurut saya sih udah divergent ya, yang kayak gini. Divergent lemah lah tapi harganya ke atas sedikit, tapi indikatornya ke atas banget. Nah, dia juga ada golden cross, artinya konfirmasi divergentnya. Target minimal ke sini. High-nya ini 9.600 tuh. Tapi sini juga ada resist ya, resist kuat 9.200 sampai 9.600. Yang penting batasi resiko aja. Salah satu yang masih menarik buat teman-teman yang suka semen-semenan ya.
Kalau kita lihat dari akumulasinya ternyata kurang bagus. Kemarin dia terjadi distribusi terus ya. Tapi memang TA-nya sudah menarik walaupun belum ada konfirmasi. Tunggu dia breakout retest dulu aja, mungkin aman ya. Seperti itu. Arah ke atas sih kalau menurut saya. Tunda SMGR, lanjut. Nah, ini coba kita cek Unilever. Ini ya, teman-teman yang dulu membuli Unilever, silakan waktu dan tempat untuk minta maaf. Hari ini Unilever naik 6,49% dengan volume yang bagus karena dia breakout resist ya. Di sini resist, dia breakout kemarin sih breakoutnya. Hari ini retest lalu naik dengan volume yang lumayan oke. Posisi masih kena resisten si Unilever ini di sini ya. 5250-an sampai 5440. Itu resistennya dia. Kalau misalkan dia besok berhasil breakout, target bisa ke sini sih, sekitar 5800 sampai 6000. Kalau dia berhasil breakout tadi. Tapi kalau misalkan dia gagal breakout 5400-an, ya mungkin dia bisa retest ke sini lagi 4800-an. Cuman kalau kita lihat dari bentuk-bentuknya sih, saya rasa sudah tidak ada retest lagi. Jadi ya target 6000 mungkin ya, potensi lah melihat dari TA-nya seperti ini. Ternyata kemarin ada divergen lagi ya, saya sampai nggak ngeh kemarin. Ini terakhir saya lihat divergennya di sini doang. Harga ke bawah secara kuat, di sini indikatornya ke atas. Ternyata di sini ada divergen lagi nih. Harga ke bawah, indikatornya ke atas. Ya udah, makanya dia sampai ngegas kayak gini. Pas dengan momentum IHSG-nya bullish juga, jadi cakep. Di area saya udah masuk area overbought tapi belum ada divergen, jadi masih aman kalau menurut saya. Tinggal batasi resiko aja, sesuaikan dengan area pembelian. Kalau area pembeliannya di bawah sini sih masih santai aja. Ini dia belum swing low juga kok. Ketika dia swing low terus nanti bisa swing high lagi, itu kan masih jauh trennya, baru start reversal. Tinggal kita lihat aja patternnya apa. Siapa tahu dia mau bikin inverted and shoulder bisa, atau cup handle pun bisa juga. Siapa tahu gini ya, nanti shoulder kiri, habis itu ini headnya, terus setelah itu dia bikin shoulder kanan gitu, bisa juga. Tinggal kita lihat aja ke depannya gimana. Cuman saya rasa untuk sekarang arahnya masih ke atas, walaupun dia belum breakout downtrend channel juga. Seperti itu. Lihat aja dulu deket-deket 6000 nanti kira-kira gimana. Di dalamnya hari ini juga ada akumulasi ya, normal, big, normal. Summary-nya brokernya juga akumulasi dari broker CC, BB, KZ, YU. Terlihat mulai ada uget-uget akumulasi. Dari moving average-nya pun juga dia sudah golden cross, artinya ini sudah sum uptrend sekarang. By moving average 20 dan moving average 50. Cuman kalau 200 nggak tahu ya, saya nggak nampilin moving average 200 ya. Tuh, jadi ya kita lihat aja nanti bisa sampai kemana. Ini kalau misalkan kita lihat ini continuation ya, bisa juga targetnya berarti segini mungkin. Nah, oke, 5.700-an, 5.800-an lah. Target dari pattern continuation-nya di sini. Di mana patternnya? Ada di sini. Nah, ini ya. Tuh. 5.700-an harusnya. Yang masih punya barang kok saya rasa masih ada potensi naik. Nanti di 6.000-an baru lihat kalau dia ada tanda ada candle reject, volume memburuk, divergen, nah lebih baik trailing stop dulu. Seperti itu. Oke, itu untuk Unilever. Lanjut coba kita cek apa nih, MPPA akhirnya rebound ya. Memang kemarin ada yang serok itu, SMRA kayak CTRA. Kita coba cek yang merah-merah aja deh. Masih dihiasi oleh bank-bank mini, BABP, Baca, BBB, Bumi. Bumi kok bang, sorry Bumi. BABP, Baca, BBB. Memang apa ya, sektor rotasi itu ya memang kayak gini, nggak ada yang namanya ngegas terus. Kalau misalkan teman-teman ingat juga kemarin waktu Januari sampai sekarang ya, bukan Januari sih, sekitar Maret Aprilan sampai sekarang yang berjaya kan bank-bank ini nih, BABP, Baca, BBB, mereka kemarin berjaya. Nah sekarang udah mulai kena rotasi, uangnya pindah kan. Waktu mereka berjaya aja kan saham-saham blue chip kita juga pada koreksi terus, turun terus gitu. Dan sekarang sudah mulai pindah lagi duitnya. Mungkin BABP aja yang ingin saya bahas, karena menurut saya sekarang sudah kurang bagus untuk BABP ini. Ini ya, kalau misalkan teman-teman ingat, ini saya pernah bahas BABP
dia ada di area kuatnya untuk kemarin ya sampai 250. Tapi ternyata hari ini dia jebol 250 walaupun sambil golden cross ya. Ini nggak tahu juga ini, atau dia mau dead cross lagi bisa juga. Tuh, saya pun juga sempat ketipu BABP ini, saya kira menarik ya di dalamnya soalnya dia ada divergent. Nih, sebelum candle hari ini dia harganya di 1 jam berarti. Nah, nih divergentnya nih. Dia harganya ke bawah sedangkan indikatornya ke atas. Lalu mulai melandai. Saya kira dia mau bikin apa ya? Triple bottom kayak misalkan 1, 2, atau misalkan di sini cup handle, ini cup, lalu handle atau ascending triangle 1, 2, 3. Ternyata mengatakan lain nih, malah pattern keran air nih, airnya turun seperti itu. Saya rasa sudah kurang oke BABP walaupun ada yang ngumpulin barang ya. Cuman ya biarkan dia koreksi dulu aja. Tuh, sebelumnya di sini dia udah jebol, udah turun lagi dan sekarang udah jebol 250. Yang serem tuh apa? Yang serem dia kalau jebol 250 ini tidak ada area kuat, teman-teman. Serius, ini nggak tahu juga dia supportnya di mana ini setelah 250 ini ya. Ini misalkan dicek di intraday pun juga lemah-lemah juga karena dia naiknya ngegas ya. Ya mungkin yang lumayan kuat di sini nih sekitar 188 BABP 188. Kalau 15 menit ya 200 lah, 200 kan ada support psikologis, habis itu baru 188. Itu lebih baik hindari dulu aja sih. Saya yakin ada potensi rebound ya. Nanti ketika kita lihat aja rotasi sektor setelah blue chip ini kelar kira-kira mau gimana. Tuh, nanti kita lihat aja. Seperti itu. Cuma untuk sekarang memang apa ya? Lebih baik hindari dulu sih. Lagi ini volumenya juga mulai build up seperti itu. Bagusnya dia udah deket sama area oversold. Ada potensi trennya melemah. Cuman mungkin nanti dia turun dulu, habis itu dia pullback ke 250, which is dia naik nanti. Nah, habis itu turun dalam. Seperti itu. Di dalamnya, oke. Kemarin sempat ada yang ngumpulin, tapi ya TA berkata lain. Dia juga memang sudah saham downtrend ya. Ini sudah dead cross. Saya rasa juga kemarin ada potensi untuk reversal di area base ini, tapi ternyata enggak. Sektornya lebih kuat untuk menekan dia seperti itu. Lebih baik hindari dulu aja kalau menurut saya. Setelah dia jebol 250 tadi ya. Itu untuk BABP. Lanjut coba kita cek apa nih? Coba kita cek yang hijau-hijau. Hijau-hijau sih isinya blue chip lama ya, nggak kayak gini bentuknya. Biasanya hijau-hijau itu saham-saham nggak jelas yang ditarik ulur. Sekarang hijau-hijau udah mulai blue chip masuk hijau-hijau. Mungkin terakhir ya ini ya, saya bahas BBTN. Yang lumayan cakep juga. Hari ini BBTN naik 3,72% dengan volume yang bagus, sangat bagus volumenya, dan dia terlihat sudah pas di resist 1675 ini ya. Di sini high-nya 1675 dan dia pas di resist 1675. Itu juga udah target divergentnya dia. Waktu dia divergent di sini ya, targetnya di 1675 dan sudah hit seperti itu. Kalau menurut saya belum valid sih ini breakoutnya. Jadi lebih baik lihat-lihat dulu aja. Cuman setidaknya area 1650 harusnya sudah jadi area yang bisa menahan BBTN, walaupun mungkin belum kuat ya, seperti itu. Untuk area kuatnya masih di sini sekitar 1575 ini. 1575 sampai 1575 itu area kuatnya BBTN untuk saat ini. Tapi setidaknya 1650 sampai 1600 sudah ada bisa menahan penurunannya juga. Seperti itu. Volumenya cakep, histogramnya menguat lagi yang sebelumnya sempat melemah ya. Dan selanjutnya kalau misalkan dia breakout 1675, dia bakal uji resist di sekitar 1700. Seperti itu. Saya rasa bakal ganteng juga, tapi kalau di 1700 dia udah hit target cup handle ya. Ini cup, lalu handle, dia breakout. Nah, ini kalau udah kena 1700 pas ke target cup handle-nya. Ini di sini, lalu ke sini. Nah, ini dia udah kena target cup handle-nya. Jadi nanti kita lihat-lihat setelah dia
kena 1700. Tapi juga beberapa saham udah di target masih lanjut terus ya. Jadi memang marketnya baru bagus saja, tinggal kita lihat ke depannya. Buat yang posisinya udah bagus sih hold aja. Tapi kalau misalkan teman-teman baru mau kejar, agak serem sih sebenarnya. Lebih baik tunggu swing low-nya aja. Tunggu dia breakout, nanti kan area kuat ini sekitar 1600-an ini sampai 1500-an. Itu area kuat. Siapa tahu dia breakout lalu retest, nah masuk waktu retestnya seperti itu. Kita lihat dalamnya. Hari ini ada small distribusi, normal. Summary-nya akumulasi, jumlah brokernya ding itu akumulasi. Dia juga masih saham uptrend. Harusnya yang average-nya bagus, hold aja sih, santai aja. Tuh, akumulasinya juga masih bagus. Cuman yang buat average-nya agak tinggi aja, itu yang harus pasang trailing stop biar nggak kegerus cuannya, seperti itu. Oke, mungkin itu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada kurangnya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Baik, sekian dari saya. Salam cuan.